Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Rahima Burpurba. Kali ini kita akan membahas etika profesi akuntan. Baik, yang saya presentasikan pada saat ini ya, ini bereferensi dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2021 yang dikeluarkan oleh atau diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Oke, baik kita lihat prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia ya. Dia bersifat sukarela. Kemudian keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Kemudian dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum peraturan. Kemudian prinsip etika profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan ya. Jadi prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan profesionalnya. Oke, baik kita akan masuk ke prinsip pertama ya, integritas. Baik, integritas. Seluruh anggota harus mematuhi prinsip integritas yang mensyaratkan anggota bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional bisnis. Ya. Kemudian integritas melibatkan keterus-terangan, kejujuran dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi. Jadi di sini di awal dijelaskan keterus-terangan ya. Baik, bertindak secara tepat bagaimana? Yaitu dengan cara mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi yang sulit. Kemudian mempertanyakan manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian dengan cara yang sesuai dengan keadaan. Ya, makanya kan di dalam audit itu ada apa namanya? Ada tim, ya, ada timnya. Baik, kemudian anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika anggota percaya bahwa informasi tersebut berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material, berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga menyesatkan. Ya, prinsip kedua adalah objektivitas. Ya, jadi anggota harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan anggota untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh bias, benturan kepentingan, pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi atau faktor lain. Kemudian anggota tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesional atas aktivitas tersebut. Ya. Baik, selanjutnya prinsip ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Ya, anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi kompetensi ini kita harus memiliki keahlian, pengetahuan ya, mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi di tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, kemudian berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang relevan. Kemudian bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Ya. Kemudian pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempat bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan anggota untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesionalnya ketika melakukan aktivitas profesional. Ya, menjaga kompetensi profesional
mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis. Makanya kalau jadi akuntan ataupun akuntan publik, ya ini banyak cara untuk meningkatkan kompetensi. Salah satunya ada mengikuti pelatihan yang ada SKP-nya, ya. Sistem kredit pelatihan, ya. Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Jadi di sini sudah mulai masuk ke prinsip kehati-hatiannya, hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, anggota harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat. Jika diperlukan, anggota harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, dan atau pengguna lain atas jasa aktivitas profesional anggota untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut. Ya, kita harus menjelaskan kalau kita mengaudit itu batasnya sampai mana. Kalau kita memberikan jasa konsultasi pajak itu ataupun konsultasi keuangan, dia batasnya sampai mana, ya. Oke. Selanjutnya, prinsip yang keempat ada kerahasiaan, ya. Anggota harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan anggota untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Kita kan ada perikatan di awal perikatan itu juga sudah disampaikan bagaimana auditor itu harus menjaga kerahasiaan. Kemudian prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada anggota dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkap kepada pihak ketiga. Ya. Kemudian anggota harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah berakhirnya hubungan antara anggota dan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Ya, kita harus profesional. Ya, nggak boleh jual-jual data secara sembarangan seperti itu. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, anggota berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional bisnis. Oke, yang terakhir ada prinsip kelima yaitu perilaku profesional. Anggota harus mematuhi perilaku profesional yang mensyaratkan anggota untuk pertama mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, berperilaku konsisten dan tanggung jawab profesi untuk bertindak dalam kepentingan publik pada semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis, menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi, ya. Jadi ada bahasa ini, ya, menghindari untuk melakukan diskredit profesi kita, ya, sebagai akuntan ataupun akuntan publik. Anggota tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Ya, kemudian ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, anggota dilarang mencemarkan nama baik profesi. Anggota harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan. Ya, biasanya kalau orang promosi kan dia akan memberikan pernyataan-pernyataan yang berlebihan, ya. Jadi kita harus sesuai dengan standar. Kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh. Ya, membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak lain. Ya, jadi ada 5 tadi kita lihat prinsip-prinsipnya. Ya, jadi seperti itu terkait dengan kode etik profesi akuntan publik. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian semua bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.